Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budiarto SE MAK CA selaku dosen pembimbing perpajakan semester 4 serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kami kelompok 4 dapat mempresentasikan video ini dari hasil kerja kelompok kami. Presentasi ini akan membahas tentang PPH dari berbagai sudut pandang, yakni sebagai subjek pajak subjektif, sebagai pajak langsung, dan sebagai pajak pusat atau pajak negara. Dan yang selanjutnya kita akan membahas subjek pajak, objek pajak, serta bentuk usaha tetap. Semoga presentasi video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai materi PPH. Silakan untuk Bapak dan teman-teman menyimak presentasi kami. Tidak lupa juga, anggota dari kelompok 4 ini ada 3 orang. Yang pertama Erika Widianti, yang kedua Nurbaiti R, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Endang Rosdiana. Oke, without any further ado, langsung aja kita ke materi pengantar PPH. Yang pertama akan disampaikan oleh Nurbaiti. Pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh subjek pajak, baik orang pribadi, badan, atau bentuk usaha tetap, dalam suatu tahun pajak. Pajak ini bersifat langsung, artinya beban pajak tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Lalu, apa saja macam pajak penghasilan? Pajak penghasilan dibagi sesuai fungsinya. Yang pertama, pajak penghasilan sebagai pajak subjektif. Pajak ini dikenakan berdasarkan kondisi subjek. Jadi yang dilihat bukan cuma objek pajaknya, tapi juga keadaan pribadi atau status si wajib pajak seperti tempat tinggal, status kawin, dan tanggungan. Contohnya, warga negara Indonesia dan BUT yang dikenai pajak secara berbeda tergantung status tinggal dan tempat penghasilan yang diperoleh. Yang kedua, pajak penghasilan sebagai pajak langsung. Disebut pajak langsung karena dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, kamu menerima gaji, maka kamulah yang berkewajiban membayar pajaknya, bukan pihak lain. Yang ketiga, pajak penghasilan sebagai pajak pusat atau pajak negara. PPH merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, bukan oleh pemerintah daerah. Hasil penerimaan masuk ke negara. APBN bukan APBD. Apa itu subjek pajak dan jenisnya apa saja? Subjek pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama, orang pribadi, yaitu yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Yang kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang ketiga, badan usaha baik perseorangan terbatas maupun persekutuan komoditor yang berada di dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Subjek pajak adalah entitas yang penting dalam suatu sistem perpajakan karena menjadi dasar penentuan siapa saja yang dapat dikenakan kewajiban perpajakan. Diatur oleh Undang-Undang Perpajakan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Subjek pajak mencakup individu, badan usaha, warisan belum dibagi, dan BUT. Namun, tidak semua subjek pajak otomatis menjadi wajib pajak hingga memenuhi persyaratan tertentu. Oke, selanjutnya adalah pemaparan mengenai pentingnya perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri akan disampaikan oleh Erika. Perbedaan yang penting antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Antara lain, yang pertama, wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar negeri. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
Yang kedua, wajib pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadan. Yang ketiga, wajib pajak dalam negeri menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terhutang dalam suatu tahun pajak. Sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Lalu apa itu objek pajak dan bukan objek pajak? Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada objek pajak, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak sesuai ketentuan umum perpajakan, diantaranya pertama, penghasilan dari pekerjaan berupa gaji dan upah. Kedua, penghasilan dari usaha berupa penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap. Kemudian ada penghasilan kantor pusat dari usaha penjualan barang pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu ada penghasilan sebagaimana dalam pasal 26 yang diterima sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta yang memberikan penghasilan, serta adanya biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap dan biaya-biaya lainnya. Kedua, ada bukan objek pajak, merupakan penghasilan yang tidak dikenakan pajak karena dikecualikan oleh undang-undang, diantaranya 1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat. Yang kedua, ada harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dari badan keagamaan, koperasi sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, ada warisan. Keempat, dividen. Kelima, berupa iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh otoritas jasa keuangan baik yang dibayar atau oleh pemberi kerja atau pegawai. Terakhir, berupa penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Berikutnya ada objek pajak PPh final mencakup berbagai jenis penghasilan seperti bunga deposito, bunga obligasi, hadiah undian, serta keuntungan dari transaksi saham dan properti. Dengan memahami objek pajak ini, wajib pajak dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Objek pajak PPh final diantaranya: pertama, bunga deposito dan tabungan. Kedua, bunga obligasi. Ketiga, diskonto surat perbendaharaan negara. Keempat, hadiah undian. Kelima, penghasilan yang diperoleh dari undian, baik itu hadiah berupa uang maupun barang. Keenam, keuntungan yang diperoleh dari penjualan saham di pasar modal atau sekuritas lainnya. Ketujuh, penghasilan perusahaan modal ventura. Kedelapan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Kesembilan, pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan jasa konstruksi termasuk proyek pembangunan. 10, selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap. Dan terakhir ada penghasilan dari pengalihan real estate dan sewa tanah atau bangunan. Nah, sekarang telah sampai di pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai bentuk usaha tetap. Materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Endang Rosdiana. Langsung aja. Bentuk usaha tetap atau BUT adalah suatu bentuk usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik individu maupun badan, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT berfungsi sebagai cabang atau perwakilan dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Nah, berikut adalah dasar hukum tentang bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pada pasal 2 ayat 5, Undang-Undang PPh menjelaskan bahwa BUT adalah tempat usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Yang kedua adalah pasal 5 Undang-Undang PPh. Nah, pasal ini adalah mengatur tentang penghasilan yang dikenakan pajak bagi BUT yang mencakup A. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT, yaitu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUT.
B. Penghasilan dari harta milik BUT, yaitu adalah penghasilan yang berasal dari harta yang dimiliki atau dikuasai oleh BUT. C. Penghasilan dari kantor pusat, yaitu adalah penghasilan yang diperoleh kantor pusat dari penjualan barang atau pemberian jasa yang sejenis dengan kegiatan BUT di Indonesia. Yang ketiga adalah peraturan Menteri Keuangan selain Undang-Undang PPH, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai BUT juga dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan terkait, seperti Peraturan Menteri Keuangan disingkat PMK yang mengatur tentang pajak penghasilan dan kewajiban perpajakan bagi BUT. Ciri-ciri bentuk usaha tetap. 1. Tempat usaha permanen, memiliki fasilitas yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. 2. BUT beroperasi dengan tujuan memperoleh penghasilan dari aktivitas ekonomi di Indonesia. 3. BUT dimiliki oleh individu atau badan hukum yang tidak berdomisili di Indonesia. Contohnya adalah kantor cabang perusahaan asing, gedung perusahaan atau pabrik milik perusahaan luar negeri, proyek konstruksi atau instalasi yang berlangsung lebih dari 60 hari dalam 12 bulan. Dan agen asuransi asing yang menerima premi dari penduduk dari Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 1. Penghasilan yang diperoleh dari usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh BUT di Indonesia adalah jenis penghasilan utama yang dikenakan pajak. Ini mencakup semua pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis, seperti penjualan barang dan pemberi jasa. 2. BUT dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari harta yang dimiliki atau dikuasai. Contohnya adalah sewa, pendapatan dari sewaan gedung, tanah, atau aset lainnya, dan pendapatan bunga dari investasi atau simpanan yang dimiliki oleh BUT. 3. Beberapa penghasilan pasif juga dapat dikenakan pajak jika kita memiliki koneksi efektif dengan kegiatan usaha di Indonesia. Contohnya adalah royalti dan dividen. Penghasilan kena pajak BUT. BUT merupakan salah satu dari subjek pajak itu sendiri yang perlakuannya dalam perspektif pajak akan sama dengan subjek pajak badan, seperti yang tertulis pada pasal 2 ayat 1A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. 1. Penghasilan bruto atau gross income, yaitu meliputi penjualan barang jasa, komisi fee bunga royalti, keuntungan kurs valuta asing, penghasilan dari properti sewa dan lainnya, dan pendapatan dari jasa dalam kurung teknis, manajerial, dan konsultasi. 2. Pengurang atau biaya yang diperbolehkan, yaitu biaya operasional dalam kurung gaji sewa listrik, penyusutan atau amortisasi aset tetap, biaya bunga pinjaman, royalti, fee, dan biaya jasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sampai di penghujung penyampaian materi video dari kelompok 4 mengenai pajak penghasilan atau PPH. Kami sangat menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna dan mungkin terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak Budiarto, SE, MAK, CA, dan teman-teman sekalian, agar kami dapat memperbaiki pemahaman dan penyampaian kami di masa mendatang. Terima kasih banyak telah menonton dan menyimak, serta atas perhatian dan waktu dari rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 pamit.